warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 IPS 4, kelompok 3 video kreatif akan menceritakan tentang kisah perjalanan hidup baginda Rasulullah SAW. Muhammad SAW adalah tokoh penting dalam sejarah agama Islam. Hingga saat ini, umatnya di seluruh penjuru dunia mengagumi kisah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah suri tauladan bagi umat muslim hingga saat ini dan hari akhir nanti. Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan nabi penutup, penyempurna ajaran Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Sebagai nabi terakhir, perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tak lepas dari upaya menyeru seluruh umat manusia agar beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menunjukkan mereka jalan yang lurus dalam urusan dunia maupun akhirat. Seperti nabi-nabi sebelumnya, Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dan mukjizat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah kitab suci Al-Quran yang menjadi pedoman bagi umat muslim. Dan mukjizat kisah Nabi Muhammad SAW yang lain juga tidak kalah menarik untuk disimak, mulai dari kelahiran beliau hingga kisah meninggalnya kekasih dan utusan mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini kisah Nabi Muhammad SAW yang penuh dengan hikmah dan semoga dapat menjadi contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasulullah SAW lahir pada tahun Gajah, yaitu tahun di mana pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha al-Asy'ari yang tengah ingin merobohkan Ka'bah. Dengan kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan pasukan tersebut dengan mengirimkan burung-burung ababil untuk menjatuhkan batu-batu yang membawa wabah penyakit. Kisah Nabi Muhammad ini terdapat di Al-Quran surat Al-Fil yang berarti pasukan gajah. Di tahun inilah Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah dan dibesarkan sebagai anak yatim karena Abdullah, ayah Nabi Muhammad, wafat sebelum Rasulullah SAW lahir. Beberapa tahun setelah menghabiskan waktu dengan ibunya, Aminah, Nabi Muhammad kemudian dibesarkan oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Sayangnya, umur kakeknya pun juga hanya sebentar. Setelah 2 tahun dibesarkan oleh kakeknya, Abdul Muthalib meninggal pada umur Rasul yang ke-8 dan Nabi diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib dikenal dengan orang yang dermawan walaupun hidup fakir atau tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Hanya dengan keadaan tersebut, Nabi Muhammad SAW dapat berkembang dan tumbuh dengan pamannya. Wahyu pertama, sebelum menjadi seorang Rasul, Nabi Muhammad SAW telah mendapatkan beberapa karunia istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti wajahnya yang bersih dan bersinar, yang mengalahkan sinar bulan, tumbuh suburnya di daerah tempat Halimah, ibu yang menyusui Nabi, padahal tadinya tempatnya gersang dan kering, dan lain sebagainya. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menandakan akan datangnya Nabi yang terakhir, yang memiliki kedudukan yang tertinggi nantinya. Pada saat Rasul ingin mendapatkan wahyu pertamanya, Rasul mendapatkan sebuah mimpi. Malaikat Jibril menghampirinya. Rasul pun menyendiri di Gua Hira, tepatnya di atas Jabal Nur. Disitulah Rasul diperlihatkan bahwa mimpinya adalah benar. Malaikat Jibril pun datang kepada Rasul dan menurunkan wahyu pertama yang ia bawakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surat Al-Alaq yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam, dan mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Surat Al-Alaq ayat 1-4. Walaupun Nabi merasa ketakutan, disitulah kisah Nabi Muhammad sebagai Rasul dimulai. Disitulah tempat datangnya Nabi yang terakhir, yang akan bawa kedamaian untuk seluruh umat. Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara rahasia. Setelah mendapatkan wahyu yang pertama, Nabi kemudian melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Adapun orang-orang menjadi pengikut pertamanya yaitu Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, dan Zaid bin Haritsah, Ummu Aiman, Bilal bin Rabah, dan Ali bin Abu Thalib. Setelah beberapa tahun melakukan dakwah secara diam-diam, turunlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hijr ayat 94 dan memerintahkan Nabi untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Ayat tersebut berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin, yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Pada tahun ke-11 Nabi Muhammad SAW terjadi peristiwa yang menyedihkan. Tahun ini sering disebut dengan tahun kesedihan karena pamannya Abu Thalib dengan istrinya Khadijah meninggal pada tahun tersebut. Setelah peristiwa tersebut, Allah memutuskan malaikat Jibril untuk mendampingi Rasul dalam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Peristiwa ini disebut dengan Isra. Lalu kemudian Rasulullah melakukan perjalanan kembali dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7. Peristiwa ini disebut dengan Mi'raj, yang dimana Rasulullah mendapatkan perintah sholat 5 waktu yang wajib dilakukan seluruh umat muslim. Wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada saat sahabatnya Abu Bakar sedang tidak di Madinah, ada sebuah kejadian yang menyedihkan, di mana Nabi Muhammad SAW wafat. Pada saat Abu Bakar diberitahu, beliau segera datang ke rumah Aisyah dan mengucapkan, "Ketahuilah, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad kini telah mati, dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah tetap senantiasa hidup, tidak pernah mati." Kemudian beliau membacakan firman Allah SWT, "Innaka mayyitu wa innahum mayyitun", yang artinya sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Quran Surat Az-Zumar ayat 30. Nah, jadi itu dia teman-teman ringkasan kisah dari Nabi Muhammad SAW dari lahir hingga wafat yang seharusnya diketahui, terutama kita nih sebagai umat muslim. Semoga dengan mengetahui kisah Rasulullah SAW ini, kita dapat belajar lagi dan menjadikan sebagai perubahan hidup kita. Demikian mengenai kisah Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan dapat meningkatkan kecintaan kita terhadap Rasulullah SAW. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.